Beralih ke informasi lain, Saudara, Kejaksaan Agung menetapkan mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zarov Richard, sebagai tersangka. Zarov diduga menerima suap dari Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanul, dalam penanganan kasus pembunuhan Dini Sera di tingkat kasasi. Mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zarov Richard, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap penanganan kasus Ronald Tanur. Zarov Richard diduga menerima uang suap sebesar 5 miliar rupiah dalam bentuk pecahan uang asing dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Suap ini untuk tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah pada tingkat kasasi. Di mana awalnya LR meminta ZR agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Di rumah Zarov, penyidik menemukan uang tunai dalam beberapa pecahan mata uang dan emas seberat 51 kg yang nilainya mencapai 996 miliar rupiah atau hampir 1 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menyebut Zarov Richard diduga sudah menerima gratifikasi sejak 2012 dari pengurusan beberapa perkara. Sesuai keterangan penyidik tadi, ini sejak tahun 2012 ya, sampai 2022. Nah, cuma yang bersangkutan lupa bahwa ini diperoleh dari pengurusan beberapa perkara. Tapi perkara-perkara yang mana, nah ini sedang didalami juga oleh penyidik, walaupun yang bersangkutan menyatakan lupa karena mungkin terlalu banyak barangkali ya. Nanti kita lihatlah bagaimana perkembangannya. Temuan ini membuka adanya maklar kasus di Mahkamah Agung. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mengatakan maklar kasus ini tak mungkin dilakukan Zarov Richard secara sendiri, sehingga butuh pengusutan ke seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kasus. 1-2 perkara dan tidak mungkin hanya 1-2 orang saja yang bermain terkait dengan perkara ini. Jadi saya dukung penuh, PBHI dukung penuh agar diusut sampai pada akar-akarnya. Dari keseluruhan sistem ini, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai dengan Mahkamah Agung, mulai dari kepaniteraan, majelis hakim yang terlibat, bahkan urusan-urusan administrasi yang terlibat, pengetikan dan segala macam dokumen putusan perkara ini. Ini semua pasti terlibat dan semua tahu. Ini FYI saja, saya seorang praktisi yang sudah puluhan tahun bolak-balik ke pengadilan. Cerita-cerita seperti ini, nama-nama yang disebutkan seperti ini sudah puluhan tahun terdengar. Setelah pengembangan penyidikan kasus dugaan suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur, hingga kini Kejaksaan Agung masih terus mengembangkan perkara vonis bebas Ronald Tanur dan bukan tidak mungkin akan ada tersangka baru. Tim Liputan, Kompas TV.